Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa Natal adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini. Bukankah dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara-saudara, keberadaan Yesus adalah suatu penegasan bahwa Tuhan akan menyelamatkan umat manusia dan dunia ini. Hanya mengapa Allah harus turun tangan ke dunia dan menjadi sama dengan manusia melalui pribadi Yesus Kristus? Tidak bolehkah Allah mengupayakan keselamatan itu dengan tidak menghinakan dirinya datang ke dunia yang fana ini? Perlu kita ketahui saudara-saudara, karena memang tidak seorang pun manusia sanggup menyelesaikan persoalan dosa. Apapun caranya, adalah suatu anugerah yang luar biasa bila Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sempurna saudara-saudara berkenan menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Yesus Kristus adalah hadiah terindah bagi dunia ini. Jadi, inisiatif keselamatan itu datangnya dari Allah. Dan hanya melalui Yesuslah manusia berdosa dapat diselamatkan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya Yesus datang ke dunia ini dengan membawa misi mulia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia, bagi dunia ini. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak dapat diraih melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Sebab perbuatan baik tidak akan pernah dapat melunasi dosa yang kita perbuat, melainkan semata-mata oleh karena anugerah penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia harus menderita, disiksa, dan mati di kayu salib demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan dunia ini. Saudara yang terkasih, tetapi walaupun demikian yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus, kita sebagai manusia terkadang atau seringkali lalai dalam hidup ini. Kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita selalu mempertanyakan Tuhan saat kita menderita. Kita jarang sekali menyadari kasih-Nya yang begitu besar dan tanpa batas kepada kita. Kita seringkali menyangkal kasih dan karunia-Nya kepada kita dengan berulang kali jatuh dan masuk ke dalam dosa yang sama, ke dalam kebiasaan yang sama.
Sapaan Tuhan hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus menegaskan kepada kita betapa Allah sangat mencintai dan mengasihi kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, melalui sapaan ini kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk hidup tidak hanya menghakimi di dunia ini, menghakimi orang lain, tetapi untuk memberi jalan keselamatan bagi sesama. Karena misi Allah datang ke dunia ini menjadi manusia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Artinya, marilah kita saudara-saudara hidup saling mengasihi, bukan saling membenci. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami untuk lebih mengenal lagi bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Melalui kasih-Mu lah Tuhan, Engkau rela menjadi manusia demi keselamatan kami, yaitu melalui Kristus Yesus yang mati di bukit Golgota. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga ke depan Tuhan para pendengar lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mampu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kehidupan kami. Pada pagi hari ini mari Tuhan, para pendengar ketika mereka Tuhan sakit, Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka lemah, Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Hamba mau memahami Tuhan, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan banyak orang Kristen. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap pendengar lebih lagi menekankan dan mengerti bahwa keselamatan kami dari segala persoalan, prahara-prahara kehidupan hanya ada dalam Tuhan. Karena keselamatan hanyalah karya dan inisiatif Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap yang belum bekerja, mari Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai momongan, Engkau berikan momongan. Dan yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Itu juga anak-anak yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, berikan hikmat dan bijaksana serta kepintaran. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku Tuhan yang jauh maupun yang dekat, yang begitu hamba-Mu kasihi. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu di mana ada saudara-saudaraku Tuhan yang lagi di dalam keadaan sakit. Engkau Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Sebagaimana itu aku Mama Ella yang tidak bosan-bosannya hamba berdoa, Mama Kardo, Mama Roma, Mama Elga, itu juga adikku Tuhan Hermantono, mari Engkau berkati hidupnya, nyatakan kuasa-Mu. Adikku Tuhan Seven Jun Tambunan, abangku Tuhan Johanto Tambunan, abangku Bapak Septri, itu juga adik-adikku Tuhan, kembaranku yang Kau kasihi, semua saudara-saudariku dari keluarga Tambunan dan Sitanggal. Mari Tuhan bubui berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka rindukan selama ini nyata di dalam hidupnya. Tuhan Yesus yang baik, tidak terlewatkan hamba-Mu berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu terjaga, sehingga hidup mereka bisa selalu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap tindakan dan perkataan mereka. Di dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.